Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifaldo Yamaputra, NIM 19087283. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fisiologi respirasi. Baiklah, saya akan masuk ke dalam materi. Yang pertama tentang pengertian respirasi. Respirasi adalah usaha tubuh untuk usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara paru-paru. Yang kedua, mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi pada manusia berlangsung dengan cara mengubah tekanan udara dalam paru-paru. Perubahan tekanan tersebut menyebabkan udara dapat keluar dan masuknya ke dalam paru-paru yang disebut bernafas. Proses pernapasan yang dilakukan terjadi secara sadar dan tidak sadar. Manusia bernapas melalui dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi adalah tahap penghirupan dan tahap ekspirasi adalah tahap penghembusan. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap inspirasi terlebih dahulu. Tahap inspirasi adalah tahap terjadinya akibat otot tulang rusuk dan diafragma. Volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Kemudian tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru. Yang kedua, ekspirasi. Tahap pengembusan terjadi akibat tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Tekanan udara dalam paru-paru akan naik melebihi tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir keluar dari paru-paru. Ada 3 tahap respirasi, yaitu tahap ventilasi, tahap perfusi, dan tahap difusi. Baiklah, saya akan menjelaskan ventilasi terlebih dahulu. Tahap ventilasi adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara ke dalam paru-paru. Tahap difusi adalah perpindahan O2 darah alveoli ke dalam darah dan CO2 dari darah ke alveoli. Tahap perfusi adalah distribusi darah ke dalam. Macam-macam pernapasan. Manusia bisa melakukan 2 sistem pernapasan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada melalui 2 tahap. Pernapasan dada juga berlangsung 2 tahap. Yang pertama tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk luar terkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan volume dada membesar. Kemudian paru-paru mengembang sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara sehingga udara dapat masuk. Tahap ekspirasi. Ekspirasi ini terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula dan volume rongga dada mengecil. Tekanan udara rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari atmosfer. Akibatnya udara keluar. Pernapasan perut. Pernapasan perut ada 2 tahap juga, yakni tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi, penghirupan akan terjadi bila otot diafragma berkontraksi. Diafragma mendatar dan mengakibatkan volume rongga dada membesar, sehingga tekanan udaranya mengecil dan diikuti paru-paru yang mengembang. Itu mengakibatkan tekanan udara lebih kecil dari tekanan udara atmosfer yang masuk. Tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi, proses pengembusan diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi. Ini menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, maka volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat sehingga udara dalam paru-paru keluar. Pernapasan biasanya terjadi saat kamu sedang tidur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.